Pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan bahwa aktivitas pemberantas mafia pangan bukanlah bagian dari pencitraan. Hal itu disampaikan Amran dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI pada Rabu 16 Juli. Amran pun belak-belakan mengungkapkan ada sejumlah pejabat kementerian yang sudah dihukum terkait hal tersebut. Bahkan ada juga pejabat eselon 2 Kementan yang sekarang menjadi buron alias daftar pencarian orang DPO. DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Pertanian. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI pada Rabu 16 Juli 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Menteri Pertanian Amran Sulaiman secara tegas menyatakan bahwa kegiatan berantas mafia pangan yang tengah dilakukan Kementerian Pertanian saat ini bukanlah pencitraan semata. Hal itu disampaikan Amran menanggapi pernyataan yang disampaikan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Rohmin Dahuri, yang menyinggung masalah pencitraan. Awalnya Rohmin mengapresiasi kinerja dari Menteri Pertanian yang dengan gerak cepat membongkar kasus beras oplosan. Namun begitu, menurut Rohmin itu belum menyelesaikan akar permasalahannya. Ia pun menyarankan agar ke depan tidak ada lagi penanganan masalah dengan pencitraan. Hal itu pun dibantah langsung oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Amran secara tegas menyatakan jika itu bukan pencitraan. Amran pun belak-belakan mengungkapkan ada sejumlah pejabat menteri yang sudah dihukum terkait hal tersebut. Bahkan ada juga pejabat eselon 2 Kementerian Pertanian yang sekarang menjadi buron atau DPO. Amran juga menyebut kasus mafia pangan saat ini sudah dilaporkan ke Kapolri dan juga Jaksa Agung. Jadi yang harus kita address antara kementerian dengan Komisi 4 Ibu Ketua harusnya adalah akar masalah. Kenapa ini repeated terjadi, Pak? Kalau dalam kasus kesinian, kalau saya lihat Pak Menteri, salah satu akar masalahnya adalah ketika kita menetapkan Bulog itu bahwa gabah kering panen itu dibeli 6.500 at any quality, lalu headnya dipatok 12.500. Pak Menteri lebih tahu dari kami itu konversi dari gabah kering panen ke beras kan rata-rata 50%, Pak. Jadi kalau ngejual 13.000 aja udah rugi itu. Jadi itu salah satu ya root cause dari masalah kekinian itu. Selain memang kami tentunya sepakat bahwa penegakan hukum pun harus benar-benar dikencangkan gitu ya. Tetapi next time jangan pernah lagi kita membuat policy pemerintah itu yang tidak sesuai dengan sunatullah ekonomi, Pak. Yang soal harga kering panen dengan head itu. Menurut saya aneh bin ajaib itu orang yang membuat polisi semacam itu. Jadi Bu Ketua kita usulkan karena Komisi 4 yang sekarang tuh Komisi 4 yang cerdas dan ikhlas, nggak mau lagi mengadres masalah itu Pak Menteri dengan cara-cara pencitraan saja. Sekali lagi you are smart minister gitu, kita duduk bersama gitu, kita harus address pada akar masalahnya, Pak. Kasihan bangsa ini, Pak, pengangguran membludak, kemiskinan kalau menurut Bank Dunia 68% gitu. Bapak orang kecil, saya orang kecil, orang nelayan, Pak, di lapang tuh benar-benar menderita rakyat ini. Kalau sekali lagi kalau pemerintah cara bekerjanya hanya hangat-hangatai ayam setelah diliput TV itu udah selesai, itu berdosa kita semua. Bukan pencitraan, Pak. Tahu, Pak, 11 kami hukum, tersangka eselon 2 di tempat kami, DPO sekarang. Jadi bukan sampai supaya dikenal publik, Pak. Yang tersangka minyak goreng 20, Pak. Pupuk palsu 3. Sekarang nih. Ini kami sudah kirim semua 212 ke Kapolri langsung tertulis. Nanti Pak Haris, terima kasih Pak Ketua. Kami laporkan tertulis juga, sampaikan. Itu paling bagus. Kami sudah menyurat ke Jaksa Agung, ke Kapolri, bukan pencitraan, Pak. Itu bukan masab kami itu. Jadi kami tindak lanjuti dan kami tagih mana yang tersangka. Kemarin tanggal 10 sudah diperiksa 26. Laporan tadi malam karena kami ikuti terus, itu 40 akan diperiksa lagi. Tapi kami setuju Bu Ketua, Wakil Ketua, insya Allah tertulis kami sampaikan nanti. Ini kan estimasi, potensi. Benar Pak Ketua, nanti ya polisi tentukan, di pengadilan tentukan. Tapi kalau pencitraan enggak, Pak, karena bukan saja dari luar, dari dalam juga kami hukum. Ada 11 tuh kami hukum. Makasih Bu Ketua. Jody Suharto dan Ketua Sumadiasi melaporkan.